Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar, pada saat ini kita sudah berada di satu tempat di daerah Kota Bandung, tepatnya di Cimahi. Dan saat ini kita ingin mewawancarai salah seorang tokoh Jawa Barat yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Mayor Jenderal Dedi, yang saat ini kebetulan sedang ada di kediaman beliau. Dan insya Allah kita dalam kesempatan ini berhasil menghubungi beliau dan ingin kita wawancarai seputar fenomena yang terjadi pada saat ini di kalangan para politisi, di kalangan juga para aktivis dakwah. Bagaimana pendapat beliau tentang fenomena yang terjadi yang sedang hangat pada saat ini? Yang saya hormati, alhamdulillah Pak Jenderal Dedi ini sudah bersedia untuk kita wawancarai, terutama seputar yang saat ini terjadi, yaitu penangkapan Ustadz Walid Okbah, kemudian Ustadz Zen dan Ustadz Hanum, yang mereka pada saat ini sedang dalam penanganan pihak keamanan, yaitu Densus 88. Nah, bagaimana pendapat beliau tentang penangkapan ini? Assalamualaikum Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kelihatan begitu segar Pak Jenderal. Resepnya tadi sudah diterangkannya ke kita. Alhamdulillah beliau ini sehat karena hatinya tenang dan sebagainya. Alhamdulillah kami pada saat ini ingin mewawancarai tentang opini yang saat ini sedang hangat-hangatnya Pak Jenderal, terutama mengenai penangkapan para ustadz, para ulama yang pada beberapa waktu yang lalu sempat diinterogasi atau didatangi oleh pihak keamanan Densus 88. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Jenderal pada saat ini, apakah benar-benar beliau-beliau itu adalah seorang, tanda petik, seorang teroris? Nah, kita kan tidak tahu, kita tidak percaya bahwa beliau-beliau itu seorang teror. Beliau itu seorang ulama, Pak Jenderal, menurut pandangan kami ya, umat Islam. Nah, silahkan, apa yang sebenarnya terjadi? Terima kasih. Kebetulan saya pernah pendidikan intelijen dan saya pernah bekerja di institusi intelijen. Dulu waktu kejadian teror si buta dari Gua Hantu, saya juga ikut mencari si buta dari Gua Hantu. Maksudnya siapa tuh si buta dari Gua Hantu? Ya, dulu pelaku teror itu menurut cerita orangnya buta. Oh gitu. Tapi bisa melakukan teror, diduga melakukan teror dengan menghancurkan tempat-tempat yang punya nilai sejarah. Jadi waktu itu saya pernah di Intel dan saya pernah mencari. Nah, pengalaman ya, berpengalaman. Jadi berapa tahun itu Pak Jenderal di dunia intelijen? Ya, alhamdulillah waktu itu saya tugas di Kodam Brawijaya. Kodam Brawijaya di Babanda Ningpang, di Pasi Intel Kohem, sempat terlibat untuk mencari pelaku teror yang diperkirakan buta yang menghancurkan tempat-tempat bersejarah. Jadi sedikit berpengalaman lah untuk mencari teroris. Nah, berbicara ketiga ustadz, mereka kan bicaranya adalah kaitannya dengan masalah nilai-nilai luhur agama, ya, masalah kemanusiaan, masalah akhlak. Saya tidak melihat tiga ustadz ini terindikasi teror.
teror itu intinya kan tukang nyingsiunan cek bahasa Sunda mah, untuk kepentingan politik, kepentingan ideologi, dengan menciptakan kondisi orang itu ketakutan. Padahal ini sehari-hari mengajar ngaji, dakwah dan sebagainya kan? Iya, mengajar ngaji, dakwah. Kita relatif dekat dengan mereka, gitu kan. Nggak ada itu nyiapin bom, nyiapin celurit, nyiapin granat dan lain sebagainya gitu. Kita, alhamdulillah saya relatif dekat, khususnya ke Ustadz Farid Oqbah. Justru mereka itu yang mengajak kehidupan untuk berakhlak mulia, kehidupan untuk menghidupkan demokrasi, begitu. Seperti itu, gitu. Bahkan dengar-dengar setahun yang lalu, tahun 2020, beliau diundang oleh Pak Jokowi. Betul nggak Pak Jenderal itu? Benar, Pak Ustadz Farid Oqbah pernah diundang ke istana, ketemu Pak Jokowi. Nah kalau dia sebagai teroris, kenapa waktu itu tidak dilakukan untuk melakukan teror, untuk melakukan pembunuhan terhadap presiden? Itu salah satu bukti bahwa beliau. Selanjutnya, teror itu kan menakut-nakuti, bukan ya? Nyingsionan untuk kepentingan politik, kepentingan ideologi. Sementara beliau tidak pernah kan terlibat dalam hal-hal yang seperti itu. Justru sebaliknya, aparat hukum ini, oknum aparat keamanan ini, menurut pendapat saya, oknum ya, justru mereka yang melakukan teror terhadap umat Islam, menakut-nakuti dan lain sebagainya, persekusi dan lain sebagainya, fitnah dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan ketakutan. Nah sekarang begini Pak Jenderal, dalam hal penangkapan beliau-beliau itu ke kediamannya di Bekasi dan sebagainya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dan ketentuan yang berlaku di dalam mekanisme penangkapan? Misalnya kan harus ada pemanggilan dulu, kemudian dalam kitab undang-undang hukum acara pidana itu harus ada berita acara dan sebagainya. Nah ini seperti apa ini untuk pendapat kita? Saya bukan orang hukum, tapi saya membaca dari para pakar hukum. Mereka melakukan kegiatan dalam penegakan hukum seperti itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, tidak sesuai Pancasila, tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu kata pakar-pakar hukum. Saya di Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa, lembaga pemikir, saya kebetulan pakar pertahanan. Justru menurut hemat saya, oknum-oknum aparat hukum ini justru patut diduga mereka melakukan teror. Nah, atau kata bahasa di kita, bahasa Sunda, cari musuh. Cari musuh. Menurut kata-kata bijak, musuh hiji oge terlalu banyak. Teman 1000 kurang. Gitu. Ini kata-kata bijak di masyarakat Indonesia. Nah, kalau saya pakar pertahanan, menurut doktrin Sun Tzu, gitu, kita ini harus membaca situasi, kita ini harus membaca kekuatan lawan, kita ini harus membaca kekuatan diri sendiri. 100 kali perang, 100 kali menang.
Saya tidak tahu teman-teman kita yang atau oknum-oknum aparat keamanan apakah ini tidak membaca Iya. itu menyelesaikan masalah Papua saja yang bisa dihitung dengan jari, Iya. yang bisa dihitung alutsistanya lah udah berapa puluh tahun udah selesai menyelesaikan masalah separatis teroris di Papua. Nah sekarang oknum-oknum aparat hukum, aparat keamanan mau nambah musuh umat Islam. Sementara yang ada belum ketangani Oh. KKB itu. Umat Islam mau dijadikan musuh negara. Padahal umat Islam itu ada 87%. Mayoritas. Katakanlah separuh umat Islam atau Islam garis lurusnya separuh. Nah, kalau mereka ditakut-takuti terus, dipersekusi terus, difitnah terus, diadu domba, kan ada kata-kata bijak. Semut kalau diinjak-injak terus menggigit juga. Nah, kalau umat Islam dongkol gitu kan, saya pikir wajar juga menggigit, wajar juga melakukan pemberontakan. Nah, di seluruh Indonesia bisa dibayangkan itu aparat hukum, Kewalahan. aparat keamanan mampu enggak untuk mengatasi itu? Saya yakin gak akan mampu mengatasi, gak akan. Untuk itu saya menghimbau, hentikanlah fitnah, adu domba, mempersekusi umat Islam dianggap musuh. Hentikan. Umat Islam itu bisa diajak dialog, bisa diajak diskusi, bisa diajak debat. Saya tahu persis umat Islam, mereka ingin melakukan revolusi akhlak yang berdasarkan Pancasila. Mereka bisa diajak untuk dialog, diskusi, menyelesaikan permasalahan bangsa, bukan dengan cara-cara teror. Justru kontraproduktif kalau dilakukan dengan cara-cara teror, dengan cara persekusi, dengan cara fitnah. Saya pikir mungkin itu. Oh gitu ya. Jadi seharusnya umat Islam itu harusnya dirangkul ya, seharusnya dirangkul Betul dalam arti sekali. menjadi pendamping. Ya. Umat Islam karakternya kan baik ya, damai dan sebagainya. Nah, baiklah. Kalau begitu, ini ada pertanyaan satu lagi yang mungkin menarik, Pak ya. Jadi kalau mereka menganggap itu sebagai teroris, diduga ya, atau mungkin sudah tersangka mungkin. Nah, ada nggak bukti-bukti bahwa mereka itu teroris? Kan harus ada indikator, ada indikasinya. Nah, itu Ustadz Farid Oqbah, apalagi ini pengurus Majelis Ulama dan sebagainya. Masa Majelis Ulama teroris? Kan secara akal pikir tuh nggak masuk akal. Mereka kalau teroris itu kan ngebom sana, ngebom sini, gerang sana, membuat kekacauan. Ini kan Majelis Ulama memberikan fatwa. Kan secara logika juga tidak masuk akal ya. Nah, ini kira-kira barang bukti apa yang sehingga mereka menjadikan tersangka sebagai teroris atau yang terduga? Kira-kira menurut pendapat Pak Jenderal gimana itu? Ya itu, kita kembali proses penangkapannya itu tidak sesuai dengan prosedur hukum. Mestinya waktu digeledah itu barang-barang bukti itu ada tanda terimanya, ada tanda penyitaannya, begitu kan? Saya ngambil ini bukti. Terus ada berita acara ya, harusnya. Ada berita acara barang bukti yang diambil. Lah kemarin itu kan tidak ada hantam bawa. Lah kan ini kita kan udah rada tahu kelakuan orang gitu kan. Mengkondisikan kayak begitu bisa saja kan, boleh kan kita menduga karena dia tidak sesuai dengan prosedur, bisa saja nanti barang bukti ditambah-tambah untuk mencari-cari.
Sepengetahuan saya kan udah bolak-balik ke rumahnya Pak Farid Okbah. Nggak ada itu bukti-bukti seperti itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi saya yakin justru pertanyaannya siapa sih yang teroris sekarang itu yang benar? Ya kan? Siapa teroris yang benar sekarang itu? Lah mereka itu teroris itu justru di dunia ini umat Islam yang jadi korban. Ya. Di Irak berapa juta umat Islam habis, ya kan? Begitu. Di tempat-tempat lain. Jadi teror ini siapa? Gitu. Saya menghimbau laksanakanlah itu aparat hukum itu, aparat keamanan itu sesuai dengan tribrata, membela kebenaran dan keadilan sesuai dengan Pancasila. Jangan mengikuti pesan oligarki neokomunisme. Gitu. Kenapa saya menduga neokomunisme? Lah, kondisi sekarang ini persis sebelum tahun 65, tahun 60-an. Gimana tuh? Saya kan udah SMP itu, tahun 60-an tuh rada-rada tahu. Saya juga ikut demo waktu itu bubarkan komunis. Cari makan aja susah waktu itu. Umat Islam banyak yang dibunuh. Gitu. Bapak saya juga cerita, bapak saya kan tentara Siliwangi, cerita waktu hijrah ke Jogja, dilanjutkan perintah di sana ke Madiun untuk membubarkan pemberontakan komunis. Banyak umat Islam yang dibunuh. Jadi kondisinya itu sekarang ya seperti itu, dimiskinkan. Sekarang tuh Islam difitnah, para tokoh Islam juga dibunuh. Kondisinya seperti itu. Berpihaklah menurut saya para penegak hukum, penegak keamanan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan berpihak kepada penguasa yang diduga berideologi neokomunisme. Apa bukti selanjutnya mereka diduga neokomunisme? Pancasila mau dirubah jadi Trisila dan Ekasila. Nah, setelah Ekasila jadi komunisme, kan begitu. Ya baik. Nah, jadi kalau tadi paparan dari Pak Jenderal mengenai ini, kembali ke Ustadz Farid Okbah. Beliau sekarang kondisinya seperti apa Pak Jenderal? Barangkali ada informasi-informasi yang sudah didapatkan kemarin dengan kawan-kawan di pusat. Ada kondisi-kondisi yang mungkin masyarakat bertanya, bagaimana kondisi sekarang beliau yang dibawa oleh pihak keamanan itu? Apa sehat-sehat saja atau seperti apa? Menurut penasehat hukumnya gitu, yang mendampingi beliau dan sudah berkoordinasi dengan aparat hukum, seingat saya waktu itu dia tidak bisa secara fisik ketemu, tetapi oleh aparat kepolisian melalui video call gitu kan. Ya alhamdulillah, katanya Ustadz Farid Okbah sehat walafiat. Justru di situ beliau bercanda, bisa bercanda begitu kan. Jadi harapan kita semoga selalu sehat walafiat, semoga diperlakukan sesuai dengan pri kemanusiaan, ya seperti itu. Jangan sampai terjadi upaya penekanan seperti contoh di mana Suryono pulangnya jadi jenazah. Saya percaya Pak Polisi bisa memperlakukan 3 Pak Ustadz itu memperlakukan dengan kemanusiaan dan yang adil dan beradab. Kemudian kalau masalah pengacara atau keluarga bisa mengunjungi beliau, katanya menurut informasi. Ini di masyarakat nih kan bertanya-tanya penjelasannya.
saya perkembangan terakhir belum begitu mengikuti, tetapi waktu ketemu terakhir itu dengan para penasihat hukumnya, jadi beliau belum, keluarga dan penasihat hukum belum bisa secara langsung menemui, hanya baru bisa lewat video call gitu kan. Tetapi nggak tahu nih sekarang perkembangannya semoga lebih kondusif gitu. Dan itu harapan masyarakat memang diperlakukan tadi kata Pak Jenderal, ada aspek kemanusiaannya dihargai ya, karena kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, itu hak kita bersama ya, dalam kondisi apapun. Nah, baik Pak Jenderal, dalam kondisi seperti ini kami sudah mendapatkan beberapa keterangan, beberapa informasi yang cukup akurat pada saat ini, karena masyarakat bertanya bagaimana nih perkembangan selanjutnya mengenai ketiga ulama yang dibawa oleh pihak keamanan kemarin. Nah, begitu. Terima kasih Pak Jenderal, ini wawancaranya cukup luar biasa, ini eksklusif, maksudnya spesial sekali ya, karena Pak Jenderal ini jarang sekali ditemui oleh kami karena kesibukan beliau itu. Nah, mungkin yang terakhir masih ada ini tambahan, silakan. Ya, himbauan kepada aparat hukum, aparat keamanan, jangan cari musuh gitu. Jangan cari musuh, khususnya membuat umat Islam jadi musuh negara. Jangan cari musuh, lebih bagus dirangkul daripada dipukul gitu. Insya Allah kehidupan akan kondusif. Insya Allah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 akan segera tercapai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Syiar yang dirahmati Allah. Pada saat ini kita sudah mendapatkan keterangan yang begitu jelas perkembangan tiga ulama kita yang pada saat kemarin dibawa oleh pihak Densus, oleh pihak keamanan. Mudah-mudahan tadi himbauan Pak Jenderal Dedi sampai kepada mereka, para aparat hukum, mereka diperlakukan secara manusiawi, mereka diperlakukan secara baik, karena umat Islam adalah sahabat daripada negara kita. Negara kita merdeka karena para ulama, negara kita merdeka karena umat Islam, di samping masyarakat yang lainnya. Nah, itulah demikian. Kalaupun ada tadi kata Pak Jenderal, untuk menyelesaikannya, selesaikan dululah yang betul-betul teroris, yang betul-betul separatis seperti di Papua sana. Umat Islam itu bukan teroris, umat Islam bukan pengacau keamanan, bukan. Oleh karena itu benar sekali tadi wawancara dengan Pak Jenderal, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sampai kepada hati nuraninya para aparat bahwa ulama itu adalah sahabat negara. Ulama itu adalah penegak pengayom umat. Disinilah kita memahami bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.